Selamat malam, Mas Syarif. Sambung Yon, berani begadang sampai pagi lagi di Ah, kantor ah, ah. LSM. Ya, jadi ini belum resmi kita buka ya. Kita sambil menunggu beberapa responden lain untuk coba masuk. Karena memang ini baru pertama kalinya Kabar Sleman menyelenggarakan. Ini masih coba beradaptasi dengan eh, kebutuhan teknologinya. Tapi semoga ini harapannya ke depan juga ini selalu aktif dalam program penyelenggaraan diskusi kita ke depan ya. Ya Mas Arief, terima kasih semalam sudah banyak bertukar pikiran dengan kawan-kawan. Ini perlu diketahui Mas Syarif itu direktur di sebuah lembaga LSN. LSN itu Lembaga Strategis Nasional. Beliau direkturnya. Biasa berkelana belusuan lah begitu di setiap penjuru desa tanah air, baik yang di Jogja maupun di luar daerah. Biasanya memang banyak diminta oleh beberapa pemerintah daerah, termasuk Kemendes itu ada di Indonesia Timur ya Mas Arief ya. Ya. Baik, masalah Indonesia Timur, nah itu pakarnya Mas Arief itu. Ya, begitu juga dengan beberapa desa yang ada di Jogja, juga aktif, termasuk yang ada di Sleman pastinya. Semoga harapannya apa yang menjadi diskusi kita malam ini ke depan itu bisa memberikan tidak hanya warna, tetapi terobosan kepada seluruh kawan-kawan kita, baik di penggiat desa, baik yang ada di pemerintahan desa, termasuk ada di pemerintahan yang saat ini ada di mengambil kebijakan. Tidak lebih itu adalah dalam rangka ke depan harapannya meningkatkan perkembangan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sleman secara khusus. Ya, saya mohon izin barangkali, apakah ini sudah bisa kita mulai? Nah, monggo. Secara khusus pembicara sudah siap semuanya, nggih? Sudah. Baik. Cangkeman kan Baik. yang penting cangkemnya siap. Baik. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya secara pribadi selaku moderator sebagai perkenalan, saya Mugiono Cahyadi atau yang biasa kawan-kawan biasa disebut Yoyon begitu sebagai panggilan. Saya akan mencoba membantu malam ini memoderatori para pakar, para penggiat, para ahli, dan pemikir desa. Semoga harapannya dari kawan-kawan yang tergabung di forum kita ini juga nantinya ke depan dalam diskusi kita, dalam dinamika diskusi ini bisa memberikan warna gitu ya, sehingga harapannya kajian ini, diskusi kita ini bisa betul-betul sangat produktif dan konstruktif bagi perkembangan di desa. Seperti dalam tema kita malam ini, perlu saudara Bapak Ibu ketahui dan kawan-kawan ketahui, memang ini gagasan yang diskusi ini diinisiasi oleh Kabar Sleman. Tidak lebih, sekali lagi harapannya adalah bagaimana dari panitia berharap sesuai dengan temanya strategi BUMDes menyongsong new normal menuju desa berdikari ini, harapannya adalah betul-betul bagaimana desa yang ada secara khusus di Kabupaten Sleman dan di seluruh desa di seluruh Indonesia ini betul-betul siap dalam dua hal kaitannya dengan situasi kita saat ini di musim pandemik bencana nasional ini. Sekaligus juga bagaimana ini adalah kesempatan besar bagi kita semuanya menuju desa yang berdikari. Jadi dua hal ini yang mungkin akan banyak
dibantu dikupas secara gagasan pemikiran oleh dua pembicara kita ini. Yang pertama saya perkenalkan, nanti Mas Syarif akan mencoba mengisi sebagai pembicara pertama, sesi pertama. Nama lengkap Mas Syarif Arifait, begitu, atau biasa kita panggil Mas Syarif. Tadi sudah di awal sudah saya singgung, beliau Direktur LSN, Lembaga Strategis Nasional, sudah memang pakarnya melalang buana di pelosok-pelosok desa begitu. Yang kedua nanti akan ada pembicara Mas Arif Surahman, atau yang biasa kita familiar panggil dengan sebutan Mas Dede, kita sapa Mas Dede begitu. Baik, kita mulai. Sebagai pengantar akan coba saya membuat ilustrasi prolognya dulu, bahwa kita malam ini mencoba mengupas tentang bagaimana situasi saat ini yang ada di BUMDes, di desa, khusus ada di lembaga namanya BUMDes. Ini sesuai dengan badan statistik yang dikeluarkan di tahun 2018, itu terdapat ada 83, mohon maaf, saya koreksi, ada 436 desa yang tersebar di seluruh Indonesia, yang pastinya juga tidak semuanya desa juga secara aktif mengadakan pendidikan tentang BUMDes. Ini juga salah satu bagian dari PR kita juga. Dan termasuk yang ada di Sleman itu ada total itu ada 86 desa. Pastinya nanti akan coba kita korek bersama dari 86 desa ini, apakah semua desa ini juga sudah menggerakkan secara aktif BUMDes-nya begitu. Semoga harapannya sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian DTT nomor 6 tahun 2020 itu tentang adanya perubahan atas peraturan menteri sebelumnya di nomor 11 tahun 2019 tentang bagaimana pengolahan dana desa secara khusus nanti dihubungkan dengan masalah perkembangan desa maupun di BUMDes ini bisa dikelola oleh desa dengan semaksimal mungkin, mengingat memang ada beberapa perubahan dan nomenklatur yang memang nantinya harapannya ke depan ini bisa betul-betul semaksimal mungkin dikelola oleh pemerintahan desa pada situasi saat ini. Baik, tidak perlu lama-lama, sepertinya akan coba kita kupas secara umum dulu. Akan dipandu oleh Mas Syarif, kaitannya kita akan membicarakan mengupas tentang masalah desa dan BUMDes-nya. Mas Syarif mungkin bisa didengar, mohon maaf. Mungkin Halo. bisa diaktifkan dulu Mas Syarif. Ya. Oke. Okay. Ya, ya perintah Bu Yon. Suaranya belum terdengar Mas Syarif. Halo. Ya, halo cek. Masuk nggak? Halo. Tes cek 1. Halo. Saya bisa mendengar. Halo Mas Syarif. Halo Bung Yon. Suara saya masuk Mas Syarif. Siap. Okay. Masuk Mas Syarif. Oke. Silakan masuk Mas Syarif. Oke, baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berdesa buat seluruh kawan-kawan, teman-teman seperjuangan yang saya tentu bangga di tengah zaman yang begitu canggih, modern, ya eranya kaum milenial, masih ada sekelompok orang, segelintir orang yang punya kepekaan mau bicara tentang desa. Biasanya ngomong desa ini generasi milenial itu
rada antipati istilahnya. Itu kalau bahasa kami selama ini yang mencermati fenomena ada proses deruralisasi istilahnya. Jadi engganan mengklaim diri sebagai anak desa. Jadi kecil hati dan tidak bangga ya bila disebut menjadi sebagai anak desa. Ya, apalagi disebut dikatakan orang udik ya gitu. Tapi malam ini saya tentu bangga gitu ya. Ternyata ada sekelompok orang kemudian anak generasi muda yang mau memikirkan desa, kembali ke desa, setidaknya kalaupun fisiknya belum kembali ke desa, tapi ide, pikiran, dan gagasan itu sampai ke desa. Ya, ini tentu saya harus memberikan apresiasi yang. Halo, moderator, mungkin yang lain yang ini suruh unmute dulu. Halo. Halo, Bung Yon. Halo, Bung Yon. Moderator. Iya, tak bantuin, nanti tak mute dulu yang lain. Oh ya. Oke, silakan. Ya. Topik malam ini saya kira menarik, yaitu bagaimana bicara soal BUMDes sebagai salah satu solusi ya, memperkuat ekonomi kerakyatan lah kalau saya atau di LSM membahasakan demikian. Nah, di tengah situasi pandemi seperti ini, ya kalau kita mau bicara teks ini dalam konteks pandemi hari ini, saya kira ini menjadi momentum yang paling baik, momentum yang tepat bagaimana melakukan proses rekonstruksi ulang. Ya, saya mendefinisikan Perpu yang kemudian sudah ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden itu sebagai dalam tanda petik new normal. New normal bahasa saya, bahasa kami di LSN dalam konteks politik anggaran menjadi control alt delete berarti restart ya. Kenapa? Di Perpu ini ada banyak sekali ruang diskresi politik anggaran yang bisa dimanfaatkan dalam tanda petik bagaimana anggaran ini beredarnya ke masyarakat. Kalau di dalam postur APBN atau APBD itu ini masuk dalam kategori nomenklatur belanja langsung masyarakatnya ya. Jadi saya mencermati beberapa kabupaten kota ya, nanti saya termasuk bicara soal Sleman ya. Ada perubahan yang gratis ya dari postur APBD yang sebelumnya normal yang ditetapkan di dalam APBD 2019 ketika muncul Perpu atau Undang-Undang Nomor 2 ini tentang perubahan sistem keuangan yang ditetapkan oleh Presiden yang ditindaklanjuti oleh surat instruksi Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Keuangan, PMK nomor 35 tahun 2020 tentang TKDD ya, transfer keuangan daerah dan bisa. Nah, saya mencermati simpel aja di wilayah DIY misalnya, perubahan itu mencapai 70 bahkan sampai 80%. Struktur APBD itu mendekati zona, kalau bicara APBD itu kan dia piramid ya. Piramid. Jadi grafiknya di arah menuju ke dasar dari piramid tadi yang istilah saya itu masuk dalam kategori belanja langsung masyarakatnya dengan dua instrumen saya kira yang berkaitan dengan kesehatan lalu kemudian berkaitan dengan ketahanan ekonomi. Nah, ini yang saya maksud ini adalah proses rebound ya, melahirkan kembali bagaimana gagasan-gagasan besar politik anggaran tadi itu ditarik ke level yang paling bawah, level grassroots, yang tentu saja ini dibutuhkan instrumen-instrumen kelembagaan ekonomi yang available sesuai dengan tata kelola kita bernegara, tata kelola kita berpemerintahan. Nah, apa itu? Yaitu yang malam ini kita diskusikan, yaitu BUMDes. Nah, BUMDes ini kalau kita cermati di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dia punya
kemewahan tersendiri ya. Kalau bagi kami kebetulan saya terlibat juga menyusun naskah akademik dari undang-undang ini. Saya melihat bahwa BUMDes adalah kalau pemerintah daerah mau serius ya, BUMDes adalah satu solusi yang bisa apa namanya di-develop ya menjadi basis kekuatan ekonomi masyarakat desa. Ini yang belum bisa dipahami secara political will oleh para pemimpin-pemimpin daerah. Dianggap BUMDes ini hanya sekedar dolanan, BUMDes ini hanya sekedar ya remeh-temeh bagaimana kemudian menyelenggarakan pemerintah desa dengan kewenangan salah satunya adalah adanya desa bisa dapat mendirikan badan usaha milik desa ya. Nah, ada beberapa contoh menarik saya kira yang bisa menjadi rujukan ya. Kita tahu di Jogja misalnya ada Bantul ya, di mana Kabupaten Bantul, kemudian Sleman juga ada saya kira. Kebetulan saya masuk di dalam teman-teman grup FBI Sleman ya. FBI itu Forum BUMDes Indonesia. Gitu. Nah, dalam konteks pandemi seperti ini, BUMDes ini sebenarnya bisnis ya berwajah masyarakat, bisnis yang berwajah kerakyatan. Ya, jadi mungkin selama ini orang jengah ketika mendengar koperasi ya. Jadi karena koperasi ini sudah beyond karena dulu dikooptasi oleh rejim Orde Baru, jadi orang sudah malas lagi bicara koperasi. Tetapi sesungguhnya separuh wajah BUMDes itu ya rohnya adalah roh koperasi sebenarnya. Rohnya roh koperasi. Jadi hanya namanya saja kemudian kita merangkai itu kemudian jadi badan usaha milik desa. Sesungguhnya itu adalah badan usaha milik warga desa. Jadi setiap warga desa bisa menjadi bagian dari BUMDes itu sebagaimana diatur di dalam Permendes nomor 5 tahun 2015 ya tentang badan usaha milik desa. Nah, dalam konteks Sleman saya kira Sleman kalau kita mau petakan ya, Sleman ini punya kekuatan ekonomi yang dahsyat ya. Tetapi kekuatan ekonomi ini pertarungannya adalah pertarungan level korporasi besar ya dengan rakyat jelata dalam tanda petik, dan mekanisasi yang diberlakukan di Kabupaten Sleman sepanjang data dan informasi, bahkan beberapa kali saya mendampingi daerah Sleman paling barat di daerah Minggir sana, Kecamatan Minggir itu yang menurut saya ada gap ya antara Sleman di bagian barat dengan Sleman yang bagian selatan atau di wilayah urban saya begitu. Ini hanya contoh saja ya kan gitu. Jadi yang saya kembali pada soal ini ada ruang pasar bebas dalam tanda petik bagaimana pertarungan para pemilik modal besar yang masuk ke Kabupaten Sleman, lalu kemudian tidak ada upaya melakukan komparasi dan penguatan terhadap kelompok-kelompok bisnis lokalnya. Ya, kita lihat bagaimana lanjut investasi hotel, lalu kemudian tempat-tempat wisata baru di Sleman. Apakah itu dimiliki oleh desa? Bukan. Ya, desa itu hanya ketempatan tempat. Ya, desa itu hanya ketempatan tempat. Dia hanya mendapat tempat di Sleman di desa itu, tetapi pemilik modalnya apa? Dari Jakarta, dari Bandung, pokoknya dari luar Jakarta. Ya, para pemilik modal besar. Lalu di mana posisi desa? Nah, ini tentu saja sekaligus kita mengkorek ya soal positioning politik, soal keberpihakan pemimpin-pemimpin di daerah, bagaimana memberikan ruang dan memproteksi desa dalam dari eksploitasi para konglomerat ya, lalu kemudian dia menjadi satu kesatuan mata rantai dalam rangka mendevelop ya sistem perekonomian yang berbasis desa. Ini yang saya kira hilang ya yang belum ada di Kabupaten Sleman. Bagaimana? Apakah BUMDes itu ada? BUMDes itu ada, hidup ya kan. Tetapi dia bukan menjadi garda terdepan bagaimana menggerakkan sektor real, bagaimana menggerakkan perekonomian yang ada di desa. Dia hanya sekedar simbolis, lebih banyak kepada usaha-usaha karitatif. Ya, contoh misalnya begini. Desa itu ya punya dua komponen anggaran. Ya, yang bisa dibaca secara jelas misalnya.
desa mendapatkan alokasi dana desa yang hitungannya adalah 10% dari APBD Kabupaten Sleman. Ya, itu berlaku di seluruh Republik ini. Yang kedua, desa itu mendapatkan dana desa, yaitu pembagian alokasi dari APBN yang juga 10%. Yang rata-rata kalau di Jogja itu sudah angka 800 sampai 1, sekian miliar per tahun. Nah, lalu selain itu, apakah ada potensi lain nggak penerimaan dari desa sebagai satu kesatuan dalam struktur APBD? Ada. Desa bisa mengoptimalkan dana desa tadi, yaitu untuk mendapatkan pendapatan dari sektor lain seperti yang namanya kita kenal dengan pendapatan asli desa. Nah, pendapatan asli desa ini kalau dalam rumusan APBD ketika dia diintervensi, mayoritas di Sleman itu masih berpatok kepada satu, sewa menyewa tanah, misalnya tanah bengkok, tanah kas desa tadi sewa, lalu kemudian itu mendapat retribusi lah, ya, pajak dari situ, dapat tax dari situ karena usaha sewa tanah kas desa. Jadi sewanya ke siapa? Sewanya ini kepada korporasi besar. Ya, kita lihat beberapa tempat wisata mulai tumbuh kembang di daerah Kabupaten Sleman misalnya, ya. Apakah itu 100% atau 80% milik desa? Bukan. Sekali lagi karena apa? Tanah kas desa tadi cara berpikirnya hanya mengejar pendapatan dari apa? Sewa menyewa tanah kas desa. Walaupun ada beberapa BUMDes misalnya di desa Pandowoharjo, ya, BUMDes Amarta di Kabupaten Sleman, bagaimana bisa membangun kemitraan dengan restoran jejamuran, ya. Saya kira Bung Don, Bung Dede itu nanti bisa jalan-jalan sana, sana. Ada seorang Direktur BUMDes, mudah-mudahan Pak Agus, malam Pak Agus, saya masih menunggu Pak Agus, Direktur BUMDes Amarta, mudah-mudahan beliau gabung, saya sudah undang juga beliau, bisa menceritakan nanti dalam diskusi ini, ya, bagaimana mampu merancang bisnis plan dari BUMDes tadi itu. Bisnis plan ini nanti tentu saja bicara roadmap kemana BUMDes ini ketika didirikan, dia mendapat investasi atau penyertaan modal dari dana desa, lalu kemudian dia merumuskan dan cocok untuk desanya dia, kira-kira misalnya sekian puluh desa yang ada Sleman misalnya gitu, lalu kemudian mendiskusikan, ya, memetakan kira-kira bisnis plan, unit usaha apa yang kemudian yang dikelola, sehingga ini menaikkan grafik sumber-sumber pendapatan desa lain yang menjadi hak politik anggaran masyarakat desa. Nah, ini saya kira yang terus harus kita kampanyekan bahwa desa itu punya kewenangan, desa itu punya uang, desa itu punya ide dan gagasan. Lalu apa yang kurang? Yang kurang adalah membangun konektivitas jejaring, kalau bahasa teknokrasi begini, sinkronisasi antara perencanaan daerah Kabupaten Sleman dengan perencanaan desa itu tidak klop. Masih ada gap yang besar sehingga daerah, bukan hanya di Sleman, saya kira di beberapa daerah lain, kenapa kemudian banyak yang seret, ya, bagaimana melaksanakan itu. Karena ada pandangan para politisi lokal, para birokrat, teknokrat, ya, yang ada di Pemda itu bilang begini, kita mau ngapain lagi mikir desa? Nah, ini biasanya bahasa para politisi. Mereka kan sudah dapat dana desa, sudah kita kasih ADD dari APBD, ya udah silakan urus sendiri. Ini cara pikir, cara pandang para politisi yang hipokrit, ya. Ya mengapa? Gak usah capek-capek lah, ya, sudah kita berjuang di ADD, APBD sudah kami itu mereka tidak punya manfaat politik. Selalu bicaranya adalah efek elektoral, tapi tidak pernah bicara soal efek welfare state-nya, ya, terkait dengan bagaimana membangun konsolidasi, sinkronisasi, dan sinergitas antara perencanaan desa dan perencanaan kabupaten. Padahal kalau teman-teman semua membaca Undang-Undang Nomor 25 tentang SPPN kita, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, klausul yang paling tegas di sana kan dikatakan bahwa perencanaan pembangunan nasional, ya, itu konsepnya adalah bottom up planning, itu bersumber dari bawah. Maka kita kenal ada Musrembang Dus, Musdus, Musrembang, dan sampai ke Musrembang Nasional. Tapi pertanyaannya adalah seberapa besar presentasi usulan-usulan dari desa tadi itu yang diakomodir di dalam APBD 1 kabupaten, yang diakomodir di dalam APBD 2 provinsi, yang diakomodir di dalam APBD pusat.
Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita terus melakukan advokasi sehingga keberpihakan kabupaten, daerah itu terhadap desa itu bukan hanya sekedar lip service. Aku sudah membantu ini, bukan soal seperti cara Sinterklas membagi biskuit, membagi roti, bukan itu modelnya. Tapi kemudian ukuran bahwa keberpihakan pemerintah daerah terhadap desa adalah bisa dilihat dari postur APBD itu berapa persen belanja yang dialokasikan, yang didistribusikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dalam berbagai bentuk program dan kegiatan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana linkage ya di daerah kan ada BUMD. Kita bisa cek apakah BUMD di kabupaten ya dia membangun kolaborasi dan kemitraan nggak dengan bumdes-bumdes yang ada di seluruh desa di Kabupaten Sleman misalnya begitu. Ini juga soal komitmen. Selama ini tidak dilakukan, artinya apa? Ini adalah bisa dikatakan otonomi itu cara berpikirnya para teknokrat dan birokrat itu dianggap otomani. Ya sudahlah, kami sudah kasih uang, Anda mau ngapain silakan. Yang penting kami tunggu di laporannya. Kalau lapornya bagus, kita angkat jempol. Tapi kalau laporan tidak bagus, kita kerja dengan KPH. Ada KPK, ada inspektorat, ada macam-macam. Itu cara supra desa itu menaklukkan desa itu begitu hari ini. Ya. Jadi ditakut-takuti, kalau salah bukan ditegur, diperbaiki, tapi justru diintimidasi, eksploitasi. Ini fakta umum terjadi di Republik ini. Ya. Jadi konteks BUMDes saya kira, kalau bicara soal Sleman, saya membayangkan seluruh badan usaha milik desa yang kemudian sudah diperdakan oleh Kabupaten Sleman. Bagaimana mekanisme pembentukan BUMDes tadi. Lalu kemudian di dalam postur APBD-nya, ada yang namanya penyertaan modal dari kabupaten ya, terhadap seluruh BUMDes-BUMDes tadi. Berkaitan dengan apa? Satu, pengelolaan potensi di bidang pertanian misalnya. Penyertaan modal ke BUMDes-BUMDes yang desa-desanya punya potensi pertanian, yang desa-desanya punya potensi peternakan. Jadi ada sekian rupiah persentase APBD yang dialokasikan, yang namanya kalau keluar untuk belanja masuk ke BUMDes kan namanya di APBD itu pembiayaan, bukan belanja dia, ya, pembiayaan. Yang dialokasikan dalam nomenklatur pembiayaan masuk ke dalam BUMDes dalam rangka apa? Satu, sebenarnya Sleman itu tidak butuh investor besar sebenarnya kalau mereka punya political will. Apa itu? Desa-desa tadi disupport aja, disiapkan anggarannya kerjasama, ya. Lalu kemudian dilakukan kerjasama, misalnya desa-desa yang punya potensi pariwisata, ya, bikin musyawarah desa bersama, bikin BUMDes bersama, lalu kemudian kemampuan dana desanya yang dialokasikan ke dalam BUMDes, kurangnya dari itu untuk kebutuhan infrastruktur apa? APBD bisa dialokasikan, tapi ini kan jarang dilakukan. Ya. Artinya apa? Semau sampai kapanpun, kalau kolaborasi kemitraan daerah dengan desa ini masih terbatas pada jargon administratif, teknokrasi, saya kira ya ini ya jalan sendiri-sendiri ya. Yang satu pakai jalan tol, yang satu ya pakai gang sempit ya. Saya kira itu pernyataan awal saya yang provokatif mungkin, dan nanti kita bisa berkembang dari diskusi. Terima kasih, Bung. Salam Reza. Baik, Mas Syarif. Terima kasih tadi sudah memberikan beberapa pemaparan tentang desa secara umum. Nanti akan coba kita gali kembali bagaimana potret desa yang ada di Sleman secara khusus. Mungkin nanti dalam sesi kedua nanti. Sambil nanti kita akan coba dengarkan di sesi pertama ini yang akan dipaparkan materi kita kedua, itu Mas Dede. Silakan mungkin barangkali nanti dari kawan-kawan audiens yang barangkali nanti sambil mencatat apa saja yang akan ditanyakan kepada para pembicara kita malam ini. Nanti silakan boleh menulis ada di kolom chat
yang tertera di layar kita. Apa saja yang mungkin nanti akan ditanyakan, mohon nanti bisa ditulis namanya. Akan coba kami resume sehingga nanti dalam diskusi kita nanti dalam sesi tanya jawab ini tidak semuanya saling bertuburkan secara suaranya begitu ya. Baik, akan bersiap di pemateri kita kedua, Mas Dede, sambil nanti kita tes sound, Mas Dede mungkin akan coba saya berikan pengantar bahwa perlu kawan-kawan ketahui kalau kita berbicara BUMDes, tadi sedikit sudah disinggung oleh Mas Syarif. Memang secara umum potret BUMDes yang ada di Jogja secara umum, secara khusus di Sleman, ada beberapa kegiatan industri dan produksi yang dilakukan oleh BUMDes. Memang selama ini sering dan banyak aktif kita bicara kalau potret desa yang ada di Sleman itu adalah tentang sektor pariwisata. Satu sisi bahwa kita ketahui pada beberapa bulan terakhir ini memang pariwisata di Jogja juga mengalami kelumpuhan. Ini juga PR besar bagi kita semuanya. Sehingga bagaimana kita bicara mengaktifasi sel-sel yang ada di kegiatan ekonomi berbasis desa ini dipulihkan begitu. Maka pada malam ini akan coba kita dengarkan dari pemateri kita kedua, Mas Dede, tentang bagaimana strategi desa ini mampu membuat terobosan agar nantinya bahwa desa dan masyarakat desa ini betul-betul bisa berkehidupan secara mandiri. Ini menjadi terobosan yang sangat penting saya pikir bagi kita semuanya, bagaimana BUMDes memberikan satu terobosan dalam situasi bencana saat ini, yang mungkin nantinya ini tidak harus terjebak pada konteks kegiatan yang saat ini ada begitu. Baik, tidak lama-lama saya undang Mas Dede untuk bisa bergabung, untuk bisa memberikan pemaparan materi di sesi pertama. Saya persilakan Mas Dede. Terima kasih Bung Yoyon. Selamat malam untuk semuanya. Bung Syarif, Bung Eko Bebe, ada Pak Lurah, Pak Lili juga. Ada ya semuanya, selamat malam dan semoga saya harap semuanya dalam kondisi sehat walafiat di tengah-tengah pandemi COVID ini yang sudah mendekati 4 bulan berjalan ini. Baik, saya akan bercerita. Tadi Bung Syarif udah banyak menceritakan tentang bagaimana hubungan desa dan pemerintah daerah, postur anggaran dan sebagainya. Saya ingin sedikit menyampaikan tentang imajinasi desa, ya terutama kalau kita bicara Sleman, ya imajinasi desa di Sleman 25 tahun yang akan datang. Jadi kenapa begitu? Karena kalau kita tidak mempunyai imajinasi itu, ya kita hanya akan menjalankan segala sesuatunya ya apa yang kita lihat hari ini aja tanpa kita mencoba melihat masa depannya seperti apa. Seperti kita ketahui, tadi Mas Syarif sudah cerita panjang lebar, ini keterkaitannya antara bagaimana paradigma BUMDes dengan paradigma penganggaran di pemerintah daerah yang seperti itu, para politisi lokal maupun politisi nasional bersikap terhadap desa maupun BUMDes juga so-so gitu aja, seperti itu saja tanpa terlihat adanya goodwill yang ya memang benar sekali seperti itu. Nah, saya akan bercerita tentang bagaimana sebenarnya kita ini membayangkan desa itu kayak apa toh. Kalau kita lihat dulu misalnya Condong Catur gitu. Condong Catur itu dulunya ya alas gong liwang liwung.
Tahun 89 itu saya ingat banget, tahun-tahun itu saya SMA, ketika mau ke, waktu itu Perumnas Sandang Catur udah ada, dan kalau kita mau ke sana ya jalurnya lewat persawahan-persawahan semua. Dan sekarang itu menjadi daerah yang sangat padat, kadang-kadang macet juga. Terminal Sandang Catur itu juga menjadi daerah yang sering kali macet, terutama pada jam-jam berangkat dan pulang kerja gitu. Nah, apakah seperti itu yang ingin kita imajinasikan tentang sebuah desa, bahwa ketika mereka maju, berikutnya dampak yang muncul atau wajah yang muncul adalah menjadi perkotaan yang ya non sewu, sebenarnya masyarakatnya sendiri entah siap entah tidak. Nah, ini yang seringkali kita mesti persiapkan sejak awal, sejak dari sekarang ini, dengan mengimajinasikan bagaimana itu, terutama kalau desa itu di waktu yang akan datang. Nah, dengan begitu kita akan membuat perencanaan-perencanaan, dan kita akan membuat batasan-batasan supaya dampaknya yang terbesar adalah dampak positif dari kemajuan itu. Nah, saya akan bercerita memulainya dengan bahwa 25 tahun yang akan datang, dalam imajinasi saya, masyarakat desa itu adalah masyarakat yang maju dan produktif. Masyarakat maju itu ya tentunya memiliki minat baca yang tinggi, mengenali lingkungan dan budayanya, mempunyai nalar yang kritis, dan sebagainya. Kita lihat selama ini, waktu-waktu yang berjalan sekarang ini, masyarakat desa ini kan seperti menjadi ladang dari penjualan barang-barang konsumsi. Jadi apa yang diproduksi di kota, di tempat lain, semuanya konsumsinya terbesar, salah satunya yang adalah masyarakat desa. Berikutnya termasuk juga produksi konten saat ini, karena internet begitu melebar cakupannya, maka konten pun juga seperti itu. Termasuk juga yang tidak kalah mengerikan adalah konten hoax itu. Kita bisa melihat dengan adanya konten-konten seperti itu, cerminan yang kita hadapi sekarang ini, bahkan tokoh-tokoh di desa, para guru pun juga ini pandangan-pandangannya juga mengerikan. Padahal kalau guru itu di desa itu kan sangat dihormati. Nah, kita bisa melihat kemarin-kemarin itu ada survei dari PPIM Syarif Hidayatullah itu. 53% guru memiliki opini intoleran terhadap pemeluk agama lain, 56% guru tidak setuju pemeluk agama lain mendirikan sekolah berbasis agama di sekitar mereka, dan sebagainya. Nah, apakah seperti itu yang kita? Tentunya tidak. Kita menginginkan masyarakat yang maju, yang memiliki minat baca yang tinggi, memiliki literasi yang tinggi, sehingga mereka bisa daya kritisnya itu nalarnya itu kritis gitu, mempunyai nalar yang kritis. Jadi kalau ada sesuatu yang mereka terima, tidak mentah-mentah mereka reproduksi lagi, dia lagi menjadi pembicaraan di kalangan mereka. Nah, ini juga di desa, saya hidup di desa, jadi bagaimana masyarakat desa sekarang bertumbuh dalam ruang sosialnya juga saya mengikuti kesehariannya seperti itu. Nah, berikutnya ini tentang masyarakat yang maju, artinya bagaimana mereka yang kedua adalah bagaimana imajinasi saya bahwa masyarakat Sleman 25 tahun yang akan datang itu adalah masyarakat yang produktif. Artinya ada kemauan yang tinggi untuk berkarya.
ada keinginan untuk mencurahkan sebagian besar waktunya untuk kegiatan yang bermanfaat dan juga memanfaatkan relasi sosial untuk kebaikan bersama. Nah, kita lihat bahwa ya sekarang ini mau tidak mau, suka tidak suka, seperti yang saya sampaikan tadi, internet itu sudah sampai ke desa, media sosial sudah sampai ke desa. Kalau kita lihat generasi muda sekarang di desa saya itu juga gitu, ada banyak, kalau ada idiom dulu itu mengatakan bahwa handphone atau internet itu mendekatkan yang jauh sekaligus menjauhkan yang dekat. Nah, ini seringkali saya lihat di desa-desa sekarang ini ada banyak anak-anak muda nongkrong barengan, pegang HP semuanya, tidak saling bertegur sapa. Seperti itukah yang tentunya tidak. Bahwa anak-anak muda ini gandrung pada dunia teknologi, gandrung pada sesuatu yang berbau dunia luar, memang tidak bisa dielakkan. Tetapi bahwa memberikan manfaat yang setinggi-tingginya pada kegemaran seperti itulah yang perlu saya rasa itu bisa dikonstruksi. Nah, kenapa kalau saya mencoba ini untuk mengawali, untuk terutama kalau kita bicara tentang BUMDes dan new normal itu, imajinasi ini yang saya rasa perlu untuk kita kembangkan. Nah, sebenarnya kalau kita mau membangun masyarakat yang maju, masyarakat yang produktif, apa sih syaratnya? Nah, itu tadi Bung Syarif sudah ceritakan banyak hal tentang adanya sinkronisasi sinergitas antara atas dan bawah, pemerintah kabupaten dengan desa. Nah, kalau saya melihat, pertama yang perlu kita lihat adalah tersedianya cukup fasilitas dan waktu untuk membaca. Jadi kalau dulu di desa-desa, ya, di kampung-kampung di kota dulu juga saya jumpai itu ya, ada koran dinding. Hari ini kan nggak ada. Kenapa begitu? Karena semua media kan sudah online, sebagian besar online. Orang tidak mulai berhitung untuk membeli koran gitu. Dulu kan KR itu di desa-desa, di kampung-kampung, di desa saya juga, di kampung saya sudah tidak lagi langganan koran dinding itu. Jadi tapi papannya akhirnya kemarin dirobohkan juga sama warga. Nah, kenapa begitu? Masyarakat membaca apapun yang media apapun yang dia punya. Tapi kalau kita memberikan fasilitas membaca secara kolektif yang menarik untuk mereka, maka mereka akan tertarik. Anak-anak desa sekarang juga suka ngopi, juga suka nongkrong. Kalau kita sediakan ruang, kita sediakan fasilitas di situ dengan ruang bacanya sekaligus, saya rasa itu akan memberikan gairah untuk mereka. Berikutnya, tersedianya ruang interaksi publik. Nah, ini ruang interaksi publik ini penting sekali supaya apa yang ada di dalam masyarakat itu akan teraktualisasikan ke atas. Tanpa ruang interaksi publik, ya yang tadi disampaikan Bung Syarif, inilah yang terjadi. Individualisme semakin tinggi, yang di atas juga gitu, enggak. Mereka bekerja semau mereka, yang di bawah karena tidak ada interaksi publik maka tidak terkonsolidir opini-opini yang berkembang di masyarakat. Berikutnya yang syarat berikutnya adalah terjaminnya kemudahan. Ketika kita bicara tentang produktif, maka terjaminnya kemudahan dalam persoalan permodalan tentu saja. Kita lihat bahwa kalau kita bicara tentang negara, maka rakyat sebagai pemilik sah dari negara ini semestinya kan mereka mempunyai hak-hak, terutama dalam mengakses kemudahan-kemudahan, termasuk diantaranya adalah kemudahan dalam permodalan. Ini yang tidak pernah terjadi sekarang. Jadi risk premium itu ditanggung masing-masing oleh
masyarakat itu sendiri. Negara tidak pernah terlibat dalam hal ini. Nah, berikutnya tersedianya saluran-saluran bagi produksi masyarakat. Nah, ini kalau produktif tapi tidak ada salurannya, so ya siapapun ya akan berhenti dari produktivitasnya. Nah, berikutnya imajinasi saya tentang 25 tahun ke depan Sleman itu seperti apa. Saya mau mengimajinasikan adalah Sleman yang memiliki alam yang asri lestari. Saya melihat hari-hari ini kita tahu konversi lahan ini luar biasa. Di desa saya aja sudah berapa puluh persen lahan pertanian produktif, 30%. Ini udah hilang, terkonversi menjadi peruntukan lain, baik untuk ada juga pabrik, ada juga hunian dan sebagainya. Nah, kita mesti melihat bahwa kalau ini dalam setahun berapa persen, 5 tahun berapa persen. Kalau sampai 25 tahun itu dibiarkan terus, kita nggak bisa membayangkan akan seperti apa jadinya. Nah, maka kalau kita mulai dengan membangun imajinasi kita bahwa kita ingin mempertahankan alam yang asri lestari, maka yang pertama kali kita pikirkan adalah banyak lahan terbuka hijau di situ. Kita harus menghentikan upaya-upaya penggerusan lahan terbuka hijau bagi usaha-usaha yang menutup mereka. Berikutnya pertumbuhan industri tidak boleh memakan lahan pertanian. Nah, ini tadi yang saya ceritakan seperti itu. Seringkali kalau ini yang sering terjadi, pemerintah desa ini kan dihadapkan pada kemauan dari investor-investor. Tadi Bung Syarif juga sudah ceritakan konglomerat ini baik lokal, nasional maupun kalau terkadang ada dari modal internasional juga masuk. Mereka pengennya ya dapat akses jalan, dapat akses berbagai fasilitas listrik dan sebagainya. Apakah semua harus dituruti seperti itu? Kalau tidak, apakah mereka akan lari? Bagaimana membuat mereka tidak lari, tapi alam kita tidak rusak? Sementara kita tahu, di setiap desa, mulai dari Prambanan, mulai dari Merbah, sampai Minggir, Moyo, dan sana, ada banyak sekali lahan-lahan yang sebenarnya tidak produktif. Nah, kenapa tidak diberikan itu saja untuk misalnya membangun industri ataupun membangun komplek-komplek perumahan, hunian-hunian, dibangun di tempat itu dengan fasilitas yang diberikan, akses jalan yang diberikan, dengan tetap bahwa yang namanya lahan produktif tetap harus dipertahankan. Nah, untuk itu juga harus ada instrumennya juga, insentif dan disinsentif itu tetap harus diberikan. Nah, berikutnya yang menjadi masalah besar juga adalah masalah air tanah. Kita tidak pernah berpikir semua orang sekarang ini seolah-olah kan punya rumah bikin sumur, ngebor sumur. Besok air sumur musim kemarau debitnya kurang, yang punya duit tambah dalam lagi. Semakin lama akan semakin seperti itu. Yang punya duit lebih banyak lagi, dia ngebor paling dalam lagi. Kita akan bayangkan 25 tahun ke depan bagaimana situasi air tanah. Kita akan mengalami krisis air tanah yang saya bisa bayangkan akan sangat memprihatinkan. Kalau kita bisa memikirkan itu dari sekarang, maka kita akan mempunyai langkah-langkah yang bagus untuk menghindarinya. Yang ketiga, yang keempat adalah pengelolaan sampah. Nah, ini seolah-olah kan kalau di desa sekarang masyarakatnya masih punya lahan gitu, mereka masih bisa
ambil sampah, dibawa ke halaman belakang, dibakar atau ditimbun dan sebagainya. Ini kalau kondisi sekarang, sementara kita tahu pertumbuhan penduduk kita luar biasa cepat. Apalagi kalau ini di kawan-kawan yang mengharamkan keluarga berencana seperti itu, tiap hari beranak pinak. Berapa lagi yang lahan yang harus disediakan untuk menampung sampah itu. Kalau kita tidak persiapkan dari sekarang, tempat kita akan menjadi tumpukan sampah. Dan itu akan menjadi masalah yang besar di kemudian hari. Nah, ada syarat-syarat yang harus kita penuhi ketika kita ingin alam kita lestari. Penegakan aturan, terus tadi memberikan fasilitas maupun insentif. Jadi industri ditempatkan di lahan-lahan yang tidak produktif. Ada jaminan ketersediaan air minum. Jadi walaupun sekarang masih bisa ngebor, pemerintah daerah ini mestinya mulai berpikir bagaimana mendistribusikan air minum ini ke seluruh warganya. Tentunya kalau misalnya ini bisa infrastruktur air minum itu bisa dibuat merata, maka nilai investasinya juga akan semakin bisa ditekan. Saya punya gambaran, punya contoh di Kota Tangerang, di Kabupaten Tangerang. Mereka sudah bisa membangun jalur air minum siap minum ke seluruh warganya di satu kabupaten. Kenapa kita tidak? Dan ternyata itu katanya juga tidak susah dan tidak harus memakan investasi yang sangat besar. Dan apalagi kalau ada yang mau mengerjakan itu, tinggal pemerintah daerah punya goodwill untuk itu, maka itu bisa dilaksanakan. Tanpa itu ya tidak akan bisa. Kalau ada kepentingan korporasi sendiri yang harus dijaga, maka tidak akan pernah sampai ke situ. Nah, ini tadi gambar imajinasi saya tentang bagaimana lingkungan ini supaya tetap asik. Pengelolaan sampah juga harus dikelola dengan baik. Bahwa teknologi memungkinkan kita bisa mendaur ulang sampah menjadi energi ataupun mengurainya lebih cepat. Ini saya juga kebetulan kemarin ada kawan yang dari Mojokerto itu juga dia punya teknologi mikroba yang bisa dengan cepat, bahkan plastik pun bisa diurai dengan cepat. Kenapa ini kita tidak gunakan itu supaya sampah tidak menjadi masalah yang besar di kemudian hari. Nah, dengan begitu maka kita bisa melihat di 25 tahun yang akan datang ini masyarakat desa produktif, tapi juga alamnya tetap lestari, daya kritisnya masyarakat bisa berkembang dengan baik. Nah, sekarang kaitannya, kemarin kita sudah berjalan, produksi masyarakat juga seperti itu, berjalan semua, kita menghadapi pandemi. Nah, bagi saya pandemi ini selalu kita orang Jawa itu ya kan selalu untung ya. Jadi ya, tetap aja ada untungnya bahwa dengan adanya pandemi ini, satu, alam kita, udara kita jadi lebih bersih lagi. Yang kedua, mau tidak mau masyarakat desa hari ini semuanya melek internet, belanja online dan sebagainya. Nah, di masa pandemi ini, masyarakat kota kemarin itu kan membutuhkan suplai hasil-hasil pertanian dan ternyata mereka tidak bisa memperolehnya dengan mudah. Para petani di desa mengalami kesulitan memasarkan hasil buminya. Di awalnya ini kan nggak ketemu. Yang di kota butuh, yang di desa mau jual. Karena ini dulunya ada perantara. Sekarang ini kan terputus, ini perantara kan karena pandemi kemarin terputus, nggak ketemu. Nah, berikutnya mulai ada kreativitas untuk mempertemukan ini
atau langsung bertemu antara konsumen dengan para petani ataupun produsen di desa. Nah, kemarin komoditas menurun tajam harganya, tapi hikmahnya itu tadi bahwa akhirnya semuanya beradaptasi dengan itu. Nah, disinilah sebenarnya kalau kita melihat BUMDes sebagai koperasi zaman now, gitu. Saya dulu pernah bikin koperasi perikanan juga, akhirnya kembang-kembis bisa jalan bagus, habis itu kembang-kembis akhirnya mati. Nah, coba kalau misalnya kita sudah menghadapi paradigma sekarang ini, tentunya itu bisa jadi lebih bagus lagi. Bahwa BUMDes harus bisa memberi, dipersyaratkan, kalau mau hidup, tentunya harus bisa memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Yang kedua, BUMDes itu harus bisa menjadi saluran dari hasil-hasil produksi masyarakat di tempat itu. Tapi kita tahu produksi masyarakat di desa terbatas. Tapi itu harus disalurkan. Kalau mengikuti permintaannya korporasi besar, misalnya orang produksi kangkung di desa mau dipasarkan ke mana itu Carrefour. Nah, Carrefour ini kan kejam banget ini. Mereka hanya mau menerima produksi dengan standar yang tinggi, bayarannya mundur. Nah, tapi kalau BUMDes ini bisa mengkonsolidir produksi ini lalu mencarikan pasar, maka ini bisa menjadi alternatif pesaing bagi retail-retail yang ada. Nah, selanjutnya lagi bahwa di masa new normal ini, maka yang mesti BUMDes ini harus lakukan yaitu tadi memanfaatkan teknologi secara maksimal. Yang pertama untuk menembus pasar, yang kedua mengelola sistem keuangan, dan yang ketiga adalah mencari peluang-peluang produktif untuk dikerjakan yang dengan potensi yang ada di desa masing-masing. Nah, tentu saja yang namanya BUMDes ya tetap harus difasilitasi oleh pemerintah kabupaten supaya tidak terjadi ini pembiaran atau pengabaian seperti yang Bung Syarif tadi katakan, bahwa kalau mau menyadari bahwa kalau ini produktif, agregatnya ini akan mampu membangkitkan ekonomi daerah secara keseluruhan. Saya rasa sebagai pancingan itu saja, Bung Yoyon. Kita lanjutkan di diskusi. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Dede sudah memberikan pemaparan awal. Sambil nanti ada beberapa penanya kita yang masuk. Ada beberapa catatan tadi yang sudah diberikan oleh baik Mas Syarif maupun Mas Dede ya. Tadi berbicara tentang bagaimana Mas Syarif tadi menyampaikan ada pertarungan besar yang terjadi di Sleman. Ada kekuatan besar di situ, ada mulai dari korporasi maupun birokrasi begitu. Begitu juga tadi saya tulis mencoba membuat analisa situasi BUMDes di Sleman. Dua hal pokok penting itu adalah kaitannya dengan masih kurangnya konektivitas antara perencanaan desa dengan daerah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita berbicara kolaborasi di UMD maupun di BUMDes. Saya pikir ini penting menjadi catatan bagi kita semuanya. Begitu juga tadi beberapa hal yang disampaikan oleh Mas Dede. Mas Dede ini kalau menyampaikan tentang situasi Sleman kok kayaknya fasih banget gitu ya. Saya ya artinya begitu sangat paham tentang bagaimana peta yang terjadi di Sleman begitu. Saya beberapa hari yang lalu diberikan informasi oleh panitia penyelenggara dari Kabar Sleman karena sehubungan bahwa memang ini situasi bencana tapi sekaligus juga memang ini situasi politik begitu. Maka
ketika muncul salah satu pembicara itu ada Mas Dede, saya sempat menanyakan apa itu Mas Dede yang Mas Arif Surahman yang bakal calon bupati atau bukan ya. Ternyata benar begitu. Jadi semoga ini tidak bias, maksud dan tujuan pada forum ini bukan wadah berkampanyenya Mas Arif Surahman sebagai bakal calon Bupati Sleman, bukan. Itu juga mungkin harapannya ke depan tidak masalah, nanti kalau memang ada bakal calon lain yang memang bisa memberikan terobosan bagi kemajuan Sleman, semoga nanti dari panitia Kabupaten Sleman bisa mengundang. Harapan ke depan kita pastinya adalah demi kemajuan Kabupaten Sleman khususnya. Ya, tadi disampaikan oleh Mas Ari beberapa hal, misalkan adanya tentang ketersediaan ruang terbuka, ruang publik maksud saya. Begitu juga tadi tentang masalah terjaminnya kemudahan beberapa akses yang mestinya bisa dimudahkan bagi semua kebutuhan warga desa. Ya, Bapak Ibu semuanya, ini sudah ada beberapa penanya. Tadi sudah ada penyampaian yang saya coba bantu bacakan oleh dari Mas Minta Harsono mungkin. Itu menyampaikan bahwa bagaimana BUMDes ini mestinya harus menjadikan sebagai ajang bagian dari pemberdayaan masyarakat. Ya pastinya disitulah dampaknya adalah bagaimana kita bicara masalah penyerapan tenaga kerja, bicara tentang bagaimana bagian dari strategi pemasukan baik pemerintah desa, secara khusus pemerintah desa, meskipun Mas Minta tadi sempat sampaikan adalah problemnya adalah bagaimana stakeholder ini tidak semuanya paham tentang bagaimana konsep keberadaan BUMDes itu sendiri. Nah, mungkin nanti akan coba dikomentari juga oleh Mas Sarif maupun Mas Dede. Ada dua penanya, coba akan saya bantu sampaikan begitu. Yang kedua ini adalah penanyanya dari Bung Aslam, ya. Sampaikan secara khusus untuk Mas Syarif begitu. Yang pertama adalah bagaimana memetakan desa dalam pengelolaan BUMDes agar mampu berdaya saing, gitu. Berdaya saing. Kemudian yang kedua itu adalah untuk Mas Dede. Nah ini agak harus sangat teknis dan strategis begitu, tentang bagaimana pemetaan BUMDes dalam konsep kepemimpinan agar mampu membawa perubahan bagi kemajuan desa secara khusus bagi masyarakat Sleman. Ya, ini satu pertanyaan yang menarik barangkali, dua penanya tersebut, yang mungkin nanti bisa secara langsung ditanggapi oleh dua pemateri kita. Mungkin di sesi ini akan coba sementara akan dijawab dulu oleh Mas Syarif barangkali ya. Mas Syarif, monitor Mas Syarif. Halo. Halo, Mas Syarif? Ya, hadir. Sudah on ya Mas Syarif? Oke. Always on. Suaranya belum terdengar Mas Syarif? Halo. Halo, ya. Cek suara. Connect. Halo. Suaranya belum terdengar Mas Syarif? Sudah ya? Halo. Oke. Oke. Ya. Dengar suara saya, Bung Yon? Halo. Halo, Bung Yon. Udah kedengeran kok, udah kedengeran. Oke, baik. Terima kasih, Bung Moderator. Tadi saya juga sempat membaca, ini ada pertanyaan tadi ya, sebagai pernyataan saya kira, bagaimana BUMDes saja memperdayakan masyarakat. Jadi saya menanggapi yang dari Mas Minta Harsana. Ya, jadi gini, kalau kita mau kembali ya membaca di narasi besar di Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa itu sebenarnya ini adalah salah satu strategi sebenarnya yang coba kita endorse ya
dalam Undang-Undang Nomor 6 ini bagaimana negara hadir ya di desa ya, negara hadir dengan masyarakat. Tapi kehadiran negara itu tidak dalam bentuk instrumen-instrumen teknokrasi, alat-alat kekuasaan negara, bukan itu yang dimaksud. Selama ini kan kehadiran negara ya kita tahu dari rejim Orde Baru, lalu kemudian sampai latas sampai hari ini saya kira masih ada kecenderungan para instrumen-instrumen negara itu hadir di desa itu dalam wajah kepemerintahannya, wajah teknokrasinya, wajah birokrasinya, bukan dalam wajah lain yang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 itu, yaitu wajah tata kelola ekonomi berbasis rakyat. Nah, negara itu hadir di situ berpartisipasi. Itu sebenarnya. Jadi kalau kemudian bicara soal bagaimana memahamkan seluruh stakeholder, ini memang tantangan ya. Saya selalu bilang tidak bisa dengan desa walaupun diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 dia punya kewenangan yang cukup besar, lalu kemudian pemerintah daerah tidak berpartisipasi, tidak melakukan kolaborasi. Karena secara geoadministrasi pun desa adalah bagian dari wilayah yang tidak terpisahkan dari kabupaten. Kalau desa maju, saya yakin 1000% pasti pemerintah daerah mengklaim, oh kabupatenku maju, sukses dan bla bla, ya kan? Tapi kalau desanya terjadi miskin, desanya melarat, desanya terurus, pasti langsung tunjuk jari. Oh, itu kan kepala desanya yang bodoh dalam tanda petik. Aparatur desanya yang gepek misalnya. Selalu narasi itu, diksi itu yang dimunculkan. Ini apa? Inilah contoh sikap teknokrat, ya, sikap elit yang kemudian tidak memahami bagaimana bernegara, bagaimana berpemerintahan, bagaimana berekonomi kewargaan. Jadi kalau soal tantangan ke depan, saya kira ini sekali lagi ini tugas pemerintah daerah. Bagaimana memastikan pengetahuan, knowledge, ya, gagasan soal BUMDes ini dilakukan edukasi, dilakukan sosialisasi yang secara masif. Ini tugasnya pemerintah daerah saya kira, ya, karena mereka punya berbagai alat dan instrumennya, ya. Tidak bisa hanya dipasrahkan kepada para pegiat-pegiat desa yang orang per orang dengan kekuatan yang mungkin hanya bisa tangan kiri, nggak bisa tangan kanan, begitu. Hanya instrumennya cuma satu. Jadi itu yang saya kira sekali lagi ini perlu kolaborasi dan sinergi antara pemerintah dan daerah. Bagaimana memastikan bahwa BUMDes ini adalah hal yang sangat strategis kalau kemudian pemerintah daerah itu memastikan bahwa oh desa ini adalah bagian dari wilayahku secara administrasi. Majunya warga desa berarti majunya warga Sleman misalnya, begitulah akan demikian. Oke, saya merespon pertanyaannya Bung Aslam soal bagaimana memetakan desa dalam mengelola BUMDes agar mampu berdaya saing. Saya ini agak panjang saya kira bicara soal pertanyaan ini. Yang pertama begini, banyak pemerintah daerah ya yang dalam menyusun peraturan daerah tentang rencana tata ruang dan wilayah atau kita dengar dengan RT RW tadi itu seringkali mengabaikan dan bahkan menegasikan soal apa? Soal tipologi dan potensi desa. Ya, ini saya ingat Presiden mengeluarkan Perpres lalu nomor sekian tahun 2017 yang dimana secara khusus ditindaklanjuti oleh peraturan Mendagri nomor 89 yang begini. Diperintahkan kepada seluruh bupati, wali kota, gubernur seluruh Indonesia agar melakukan penyesuaian rencana tata ruang wilayah daerah yang disesuaikan dengan RT RW nasional. Tapi ada klausul menarik yang di sana harus dicermati. Yaitu juga tidak boleh mengabaikan soal pentingnya pemanfaatan tata ruang dan desa. Ini bukan hanya bicara soal teknikal ya, apa bagaimana pembagian wilayah ruang, bukan itu. Tetapi di dalam RT RW tadi itu kalau kita baca dalam undang-undang penyusunan APBD atau undang-undang penyusunan keuangan selalu bilang begini. Pemerintah daerah dalam hal menyusun RPJMD, dalam hal menyusun APBD, RKPD wajib ya membuka, menyesuaikan dengan rencana tata ruang, artinya perda rencana tata ruang dan wilayah di kabupatennya sendiri. Nah, ini gap ya. Nanti sampainya kepada desa ini soal pemetaan. Lalu ketika di level kabupaten saya membayangkan kalau Bung Dede mengajak saya berimajinasi, ya saya berimajinasi. Jadi izin Bung Dede.
Jadi imajinasinya begini. Saya membayangkan Sleman itu, ya, itu adalah satu lingkaran. Ya, ada lingkaran, satu lingkaran Kabupaten Sleman. Lalu kemudian karena di dalam dewa administrasi Sleman ini kan ada puluhan desa. Nah, Sleman ini kemudian di dalam RT RW-nya, kemudian dia bagi dua lah kata demikian. Sleman bagian utara dan Sleman bagian selatan, atau dia menambah Sleman bagian timur dan Sleman bagian barat. Di dalam pemanfaatannya, lalu kemudian muncul, misalnya kan melalui pengkajian ini, ya, kira-kira potensi Sleman bagian barat itu apa, Sleman bagian timur itu apa, Sleman bagian selatan itu apa, utara itu apa, potensi sudah ketemu, ya. Termasuk soal pemanfaatan ruangnya segala macam sudah ada di situ. Nah, lalu pemimpinnya membuat rancangan kebijakan. Dia membuat perda minimal atau perbup misalnya. Di dalam perda itu mengatakan begini, misal, ini contoh ya, imajinasi saya, ekspektasi saya soal daerah-daerah misalnya supaya dia berkaitan bisa. Misal, yang namanya Sleman wilayah barat itu ditetapkan perda. Sebagai apa? Zonasi atau kawasan lumbung pangannya Sleman. Artinya apa? Wilayah Sleman Barat ini tidak ada lagi ruang bagi siapapun investor untuk melakukan konversi lahan, merubah pertanian tadi menjadi industri, menjadi perumahan dan lain-lain. Tapi karena longgarnya regulasi ini, tidak ada upaya yang serius dalam melakukan pemetaannya. Apa yang terjadi hari ini? Desa-desa, boleh dicek. Nah, nanti mungkin teman-teman dari redaksi Sleman bisa melakukan cross-check. Apakah seluruh kecamatan dan desa-desa di Kabupaten Sleman sudah memiliki dokumen RDTR, rencana detail tata ruang tentang pemanfaatan ruang dan lahan seluruh Kabupaten Sleman, desa-desa di Kabupaten. Jika ini tidak ada, apa yang terjadi? Dan terjadi, saya sekaligus melakukan lanjut di pernyataannya Mas Didi tadi. Dan terjadi adalah apa? Desa tidak akan pernah paham bahwa desa saya ini adalah desa resapan air, misalnya begitu. Desa saya ini potensinya lumbung pangan. Desa saya ini potensinya adalah pertanian, perikanan, misalnya begitu. Saya tidak tahu kenapa tidak ada asupan data, tidak ada proteksi regulasi dari atas, sehingga apa? Dia akan meraba-raba, mencoba-coba. Misalnya ada investor, contoh saya ada perlu saya sebutkan desanya di Sleman, ada investor di Jakarta masuk, dia mencoba masuk. Saya fasilitasi konsepnya kerjasama ya. Jadi Anda tidak boleh menyewa lahan, tapi desa harus punya saham di usaha Anda karena Anda mau ingin bangun desa wisata di sini. Saya mencoba mengadvokasi itu. Sepakat. Begitu ngurus perizinan, oke. Lalu ternyata mereka bilang domainnya tidak ada pada desa, domainnya ada pada kabupaten. Karena ini zona wilayah kabupaten. Ini hal yang saya sebut tadi penaklukan daerah terhadap desa, ya. Padahal harusnya posisi seperti itu kabupaten itu melakukan mediasi bagaimana mengakomodir ini sehingga tidak ada lagi desa yang dirugikan. Tetapi kalau bicara soal hak dan kewajiban sudah selesai urusan. Ya. Bicara soal kewenangan selesai urusan. Ini yang saya kira yang terjadi di beberapa daerah, yang termasuk juga Sleman. Saya kira kalau kita mau buat catatan krisis. Lalu bagaimana melakukan pemetaan? Nah, di dalam Permendagri 114 ya tentang pedoman pembangunan desa yang sekarang sudah direvisi ya, tapi tidak ada perubahan terlalu banyak, mengatakan begini, setiap desa dalam hal akan menyusun RPJMDes ya, langkah pertama yang dia harus lakukan adalah melakukan pemetaan potensi desa. Ingat, pemetaan potensi desa outputnya nanti dia menjadi bahan baku dalam rangka menyusun business plan, unit usaha yang akan dilakukan oleh badan usaha milik desa. Ini outputnya ke sana nanti. Tetapi, lagi-lagi, regulasi ini, instruksi dalam tanda petik, instrumen yang diberikan dalam Permendagri 114 ini tadi, ya harus dilakukan, tetapi segera normatif. Kenapa? Karena tidak nyambung gitu loh. Harusnya ada supporting system. Saya membayangkan, pemerintah Kabupaten Sleman. Saya tadi coba browsing di seluruh website-nya. Ya kira-kira dari 80 sekian desa, apakah Pemda Kabupaten Sleman? Nah, ini pekerjaan penting yang buat Bung Yon sebagai konsultannya nanti ke depan ya. Jadi ternyata di Kabupaten Sleman itu ya, tidak ada data
yang terdistribusi ke seluruh desa di Kabupaten Sleman tentang apa? Tentang potensi dan tipologi masing-masing desa itu tidak ada. Tidak ada sama sekali. Lalu pertanyaannya kemudian, dari mana mereka merumuskan basis dasar, merumuskan kebijakan tentang Sleman itu apa dasarnya? Musrembang. Musrembang Tubung itu kan cara teknokrasi menggugurkan kewajiban. Ada berapa sih persentase orang yang bisa hadir di musrembang itu, lalu menyampaikan ide dan gagasannya, lalu usulan mereka diketok yang menjadi kebijakan. Persentasenya minim. Saya paling itu ya paling 5-10%. Selain itu siapa? Lebih banyak adalah intuisi, insting, aspirasi mereka-mereka yang elit itu saja. Imajinasi saya, ekspektasi saya begini, Bung Yon, ya, termasuk Bung Dede dan teman-teman semua. Dalam 2021 besok, program pertama adalah, kalau saya membaca sih Sleman sedang melakukan penyusunan RT/RW. Langkah yang kedua adalah melakukan secara masif dan sistemik pemetaan seluruh data tentang potensi dan tipologi desa. Lalu langkah yang kedua, setelah ketemu, misalnya desa wilayah barat potensi pertanian, pemimpin daerahnya membuat perda atau kebijakan bahwa desa Kabupaten Sleman untuk desa-desa wilayah barat adalah desa sebagai lumbung pangannya Kabupaten Sleman, bahkan lumbung pangannya DIY misalnya. Sehingga pada saat desa-desa ini tadi menyusun RPJMD-nya, RKPD-nya, bahkan politik APBD-nya, dia sudah punya basis argumentasi data yang kuat. Oh, saya misalnya wilayah minggir misalnya begitu. Oh, ternyata kita ini wilayah barat. Wilayah barat itu adalah potensinya pertanian, dapat peternakan, perikanan, bla bla misalnya demikian. Maka unit bisnis yang saya harus kembangkan adalah tentu sesuai dengan teknologi dan potensi. Selama ini tidak ada, maka jangan berharap ya BUMDes itu bisa maju, kabupaten itu bisa sukses ya, lalu kemudian masyarakat itu bisa secara ekonominya bisa berkompetisi lah ya dengan para korporasi-korporasi besar. Ini yang saya kira yang perlu diberikan masukan dan diberikan inisiasi ide dan gagasan kepada siapapun pemimpin di Sleman yang akan datang. Saya kira termasuk hari ini pun kita bisa melakukan advokasi. Semoga mereka teman-teman di Sleman atau di kabupaten manapun lah sebagai sebuah pembelajaran bahwa tidak bisa lagi bicara desa itu dengan cara pandang itu out of the money, jadi autopilot. Jadi Anda sudah punya uang, sudah punya kewenangan, sudah punya undang-undangnya, sudah punya kepala desa, ya silakan sendiri. Tidak bisa, Bung. Itu berbahaya. Ya, itu sama saja Anda sedang melakukan penaklukan dan eksploitasi terhadap desa. Anda kenapa saya bilang eksploitasi? Desa itu dibutuhkan menjelang apa? Seperti hari ini ketika pandemi COVID. Saya mau kasih tahu. COVID hari ini ujung tombak yang babak belur dihadapkan siapa? Bukan kabupaten. Kabupaten itu duduk manis hari ini. Mereka BPH, Work from Home, yang bekerja bagaimana pendataan, bagaimana Musdes menerima mendata calon penerima bantuan. Itu desa, kabupaten hanya memverifikasi duduk manis kan begitu. Mereka. Tetapi apa insentif yang diberikan kepada desa dan perangkat desa? Tidak ada. Ya. DD-nya sudah dikurang, ADD-nya sudah dikurang, insentifnya tidak ada, gaji perangkat dikurangi. Ya gitu. Ini contoh bagaimana keberpihakan kita terhadap warga negara, bagaimana keberpihakan kita terhadap desa. Apalagi berpihak soal BUMDes. BUMDes ini banyak yang antipati, saya tahu. Banyak, apalagi para pejabat-pejabat di daerah ini takut kalau BUMDes ini besar. Khususnya para politisi-politisi. Karena apa? BUMDes ini nggak bisa jadi ATM kayak BUMD. Anda tahu, BUMD dimanapun, apalagi di DIY. Di DIY itu banyak BUMD itu menjadi ATM para politisi. Atas nama CSR lah, filantropi lah, semua itu fakta. Jadi kalau kita mau mikir BUMDes serius, ini adalah gerakan ideologis berdesa bagaimana membangun desain ekonomi berbasis kerakyatan. Kalau Anda mau serius, saya kira itu provokasi ke tahap kedua dari saya. Thank you, Bu Yon. Ya, terima kasih Mas Syarif. Berarti provokasi yang kedua masuk lagi. Dari provokasi pertama sudah masuk, sekarang yang kedua. Dilanjut, nanti mungkin Mas Dede bisa bantu ya kita untuk bagaimana dari beberapa penanya yang sudah masuk. Silakan Mas Dede. Ya,
ini Bung Syarif ini ini provokatif. Ya enggak, menurut saya berapi-api, saya suka. Memang kalau kita lihat bersama-sama memang ada ketidaksukaan dari, ya bagaimanapun juga kalau politisi-politisi yang ada sekarang ini, baik yang di DPRD, di eksekutif kabupaten, DPRD provinsi. Kalau Jogja ini eksekutif provinsi kan given ya, jadi nggak kita bicarakan. Yang di pusat sana menjadikan BUMD yang di level daerah, menjadikan BUMD sebagai ATM tadi yang disampaikan Bung Syarif, ya, sebagai sapi perah berikutnya ketika ya. Terus kalau di level negara gitu ya, seringkali BUMN itu dijadikan sapi perah juga, dijadikan ATM. Ya, kita lihat ada banyak sekali gambaran-gambaran. Nah, di desa memang tidak memungkinkan untuk itu, sehingga ini yang tidak disukai juga untuk berkembang. Padahal kalau itu berkembang, setiap desa, misalnya ya, gambaran saya, kalau satu desa mereka bisa mengkonsolidir kebutuhan masyarakatnya akan konsumsi. Coba bayangkan sekarang Alfamart itu semua masuk ke desa-desa semua, merata di 86 desa di Kabupaten Sleman ini. Hanya berapa yang nggak ada Alfamart, Indomart. Mereka berperang, tapi sebenarnya ya mereka berperang keduanya. Yang mati siapa? Usaha-usaha kelontong masyarakat itu. Karena apa begitu? Karena semua yang dibutuhkan itu bisa mereka dapatkan di situ. Nah, padahal kalau BUMDes ini misalnya salah satu di samping BUMDes ini mengkonsolidir usaha produktif, juga mengkonsolidir kebutuhan konsumsi masyarakat. Untuk berikutnya disediakan di situ dan keuntungannya dikembalikan lagi ke masyarakat. Maka saya yakin orang akan memilih untuk membeli di warung yang dia akan mendapatkan profitnya secara langsung. Jadi ini menarik juga, misalnya kayak dulu ada senior menyampaikan tentang apa itu Tomira gitu, toko milik rakyat. Nah, waktu itu memang saya sempat agak menyampaikan pertanyaan kritis saya, kalau Tomira, toko milik rakyat itu yang milik rakyat itu produksinya, jadi dia toko itu menjual produksi milik rakyat, atau tokonya, outletnya yang menjadi milik rakyat. Nah, bayangan saya kalau BUMDes ini membuat outlet seperti itu, yang pertama adalah semua produksinya masyarakat itu bisa di display di situ untuk diperdagangkan, dan juga kebutuhan konsumsinya masyarakat juga bisa di situ, maka tidak ada ruang bagi misalnya Alfamart itu. Kalau misalnya satu kabupaten, kita bisa bayangkan satu kabupaten ada 86 outlet di tiap desa, gitu kan, artinya dari sisi supply chain, dari sisi supply udah efektif itu, udah efisien, jadi nggak akan mengalami kerugian. Tapi kalau desa suruh sendiri-sendiri membuat seperti itu, ya kulaannya mesti dibolarang dibandingkan dengan korporasi yang sudah established seperti itu. Nah, ini meneruskan tadi bahwa sebenarnya kalau kita mau menyadari bagaimana BUMDes itu ini secara langsung bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, maka siapapun pemerintah daerah ini kalau ingin pendapatan per kapitanya melonjak naik, maka ya desanya harus digarap benar-benar.
Nah, berikutnya ini pertanyaan dari Bung Aslam ini ya. Memetakan BUMDes dalam konsep kepemimpinan agar mampu membawa perubahan bagi kemajuan desa dan kemajuan desa masyarakat Sleman. Ya, sudah saya sampaikan seperti itu tadi, Bung Aslam, bahwa kita melihat bagaimana membangun ekonomi itu juga dari bawah semuanya. Kalau kita perkuat, maka secara agregat dia akan membuat bangunan atasnya itu juga kuat. Tapi kalau kita mencoba hanya konglomerasinya kita perkuat, maka yang di bawah ini akan selalu menjadi korban. Kita, misalnya ambil contoh ini. Kemarin ada keluhan dari kawan-kawan yang di Cangkringan gitu misalnya. Pengambilan pasir dan gitu. Masyarakat setempat mereka bisanya yang ngambil pasir dengan tangan. Berikutnya datang pemerintah daerah atau dari siapapun, tentunya pemerintah daerah yang memberikan izin penambangan pasir seperti itu, memberikan izin beroperasinya alat-alat berat di situ. Apa yang didapat masyarakat setempat? Hanya residunya saja. Jalannya rusak, debunya di mana-mana, suara bising dan sebagainya. Dan berikutnya jadi lalu lintas itu yang kadang-kadang juga tidak ramah bagi warga setempat. Sementara ekonominya tidak mereka dapatkan. Nah, ini yang menjadi perhatian serius bagi kita semua. Apa tidak bisa misalnya adanya penambangan itu juga melibatkan masyarakat setempat, baik dari sisi produktifnya maupun dari sisi profitnya. Jadi kalau apapun yang digali dari bumi Sleman ini bisa didistribusikan langsung kepada masyarakat, maka secara agregat masyarakat ini akan memperoleh benefit maupun profitnya, akan memperoleh keuntungannya. Maka kalau mereka mendapatkan keuntungan, kemana lagi akan dibelanjakan? Kan dia tetap aja ke konsumsi. Masyarakat mengkonsumsi, dia akan konsumsi lebih besar, maka yang diproduksi oleh masyarakat yang ada di situ juga akan laku dijual. Nah, kalau kita tidak mempunyai pemahaman seperti itu, pemerintah daerah tidak mempunyai pemahaman seperti itu, maka yang terjadi adalah ya seperti Bung Syarif katakan tadi itu, masyarakat desa ini dibutuhkan. Kalau hari ini ya pas pandemi seperti ini kita lihat bagaimana dia harus produksi terus-menerus, harus mendata terus-menerus gitu, untuk menopang kebutuhan yang di kabupaten, menopang kebutuhan yang di kota. Terus kalau ada pilkada nanti, masyarakat desa ini yang dimobilisasi, dikumpulkan suaranya, begitu jadi kepala daerah mereka dilupakan. Nah, saya rasa tidak boleh seperti itu lagi. Fokus perhatian kita adalah bagaimana membangun institusi yang terkecil ini, institusi pemerintahan yang terkecil ini kan desa. Ini bagaimana dikuatkan, masyarakatnya dikuatkan sehingga ya, saya lupa tadi. Saya pengen cerita satu hal tentang mengambil contoh bagaimana masyarakat Bali mengelola pariwisatanya. Ini tentang pariwisata di Sleman ini kemarin kan banyak sekali investor masuk menyewa lahan atau membeli lahan, berikutnya masyarakatnya situ ya jadi penonton aja. Nah, kalau saya lihat di Bali berbeda sekali. Mereka daerah wisata itu dikelola oleh banjar masing-masing. Pemerintah daerah itu tompo mateng. Pemerintah daerah harus menyediakan fasilitasnya. Ya, bagaimanapun juga ini kewajiban. Udah harus memberikan fasilitas itu, dan berikutnya kan mereka dapat retribusinya. Tapi pengelolaannya dari banjar masing-masing. Jadi
setoran ke atas berapa bagi hasilnya dengan pemerintah daerah, ya disetorkan aja. Tapi pengelolaan benar-benar oleh Banjar masing-masing. Nah, di daerah lain, misalnya ini kabupaten untuk urusan kalau untuk ada investor itu cawe-cawenya terlalu banyak. Masyarakatnya hanya dapat sampahnya. Nah, kenapa tidak diberdayakan supaya pengelolaan itu berada di desa masing-masing dengan pendampingan manajemen saja dari atas. Tapi bahwa yang di atas itu ya tompo matenge wae, rasa nggak usah ngerusui, ngerecoki terlalu, dan akhirnya rusak semua yang terjadi. Jadi kohesivitas masyarakat juga menjadi rusak dengan campur tangan yang berlebihan. Jadi campur tangan yang proporsional dari pemerintah daerah itu yang adalah upaya terbaik supaya ekonomi maupun sosial di bawah itu bisa bergerak dengan baik, bisa tumbuh dengan baik, tapi juga tanpa merusak tatanan yang ada. Saya rasa seperti itu. Silakan Bung Yayan. Ya, terima kasih Mas Dede. Tadi sudah memaparkan apa yang menjadi penanya bagi audiens kita. Baik, ini masih ada waktu kurang lebih sekitar 15 menit ke depan. Ini kalau penanya bisa langsung bertanya lebih menarik loh kita ya. Silakan. Biar suaranya boleh silakan nanti ya, kalau jika kawan-kawan audiens mau bertanya secara langsung sambil nanti menunggu ya bisa sambil menunggu gitu. Atau angkat tangan kiri tandanya menyerah, maka sebaiknya kanan saja. Ya, sambil menunggu beberapa penanya yang lain, atau mungkin kita akan lanjut di sesi kedua, saya akan coba membuat sementara resume ya, apa yang menjadi pemaparan dua pemateri kita. Jadi yang pertama itu adalah kalau kita bicara tentang masalah tema besar kita malam ini, itu adalah tentang strategi BUMDes menyongsong new normal menuju desa berdikari atau mandiri begitu. Maka tadi apa yang disampaikan oleh dua pembicara kita, yang pertama itu adalah kemandirian desa itu tidak tergantung oleh aspek geografis, itu dibuktikan tentang bagaimana undang-undang desa sebenarnya memenuhi syarat agar desa itu untuk mau mandiri dengan asas rekognisi. Tadi sudah dikuatkan sekilas oleh Bung Syarif juga, meskipun tadi sudah diberikan contoh bagaimana situasi Bali oleh Mas Dede, bagaimana peran serta pemerintah daerah juga itu secara guyup dan gotong royong bersama-sama itu melakukan bagaimana kemandirian di tingkat desa ini dikuatkan begitu. Pasti itu tidak lepas tentang bagaimana campur tangan juga peran serta oleh pemerintah daerah, termasuk oleh organisasi masyarakat begitu. Yang kedua itu kita membicarakan tentang kemandirian desa, itu ada dua hal penting. Tadi sudah sempat disinggung tentang bagaimana kekuatan desa oleh Mas Syarif, itu adalah tentang diberikan tentang kewenangan melalui asas rekognisi tadi itu. Yang kedua tentang bagaimana aset desa, tentang bagaimana kita berbicara tentang distribusi. Tadi sempat disinggung Mas Dede kaitannya memberikan contoh Tomira begitu, bagaimana ada sebuah ruang perekonomian masyarakat desa yang mestinya itu bisa digarap, dikelola demi dan untuk secara peruntukannya untuk masyarakat desa. Artinya bahwa segala bentuk aktivitas perekonomian, jika itu memang nantinya bisa dikelola oleh masyarakat, maka masyarakat desa, maka itu bisa disebut sebagai bagian dari aset yang menuju tentang bagaimana membicarakan tentang kemandirian desa. Yang ketiga, ini
hubungannya juga tadi yang ditanyakan oleh Bung Aslam, yaitu adalah bagaimana kemajuan desa itu dipengaruhi oleh 3 faktor, begitu. Itu yang pertama adalah bagaimana bicara faktor kapasitas sosial politik, seperti disinggung oleh Mas Syarif tadi ya. Yang kedua adalah kapasitas politik, kapasitas sosial. Yang kedua adalah politik dan kepemimpinan. Dan yang ketiga itu adalah tentang bagaimana reformasi birokrasi. Nah, 3 aspek ini sepertinya menjadi salah satu strategi kita, barangkali kalau ketika kemajuan melalui BUMDes ini mampu mewujudkan betul-betul tentang kemandirian atau menuju desa yang berdikari. Ya, sepertinya ada 3 resum itu yang coba saya catat dari 2 pembicara kita. Sepertinya tidak ada penanya selanjutnya, Bu Mas Syarif maupun Mas Dede, begitu. Baik, kita akan coba lakukan di sesi yang kedua, itu silakan masing-masing pembicara boleh memberikan pemaparan terakhir sekaligus adalah closing statement, begitu. Hanya saja mungkin waktu kami batasi 5 menit masing-masing pembicara. Silakan bisa dimulai dari Mas Syarif dulu ya. Silakan Mas Syarif. Oke, terima kasih Bung Moderator. Saya selalu berpikir bahwa ketika Undang-Undang Desa itu dilahirkan, ini adalah kalau bahasa Bung Karno itu kan jembatan emas sebenarnya. Ya, jadi ini sebenarnya jembatan emas bagaimana menghadirkan wajah negara berparas rakyat, berparas ekonomi rakyat. Ya, lalu ketika masuk kepada apa yang kita diskusikan malam ini terkait dengan BUMDes, ya maka saya mengajak sebenarnya bahkan membuka ruang di tempat kami di Lembaga Strategi Nasional untuk belajar bersama, bahkan kami bisa berpartisipasi secara gratis bagi kalau ada kepala-kepala desa mau mengundang kami siap membantu bagaimana menyusun bisnis plan di BUMDes, bagaimana mendevelop BUMDes, bagaimana merumuskan BUMDes, bagaimana mengartikulasikan seluruh aspek kegiatan-kegiatan ekonomi warga tadi itu kemudian dilembagakan menjadi satu kesatuan di dalam badan usaha milik desa. Ya, hari ini di tengah COVID ini kebetulan LSN sedang mendampingi beberapa desa, termasuk di luar Jawa. Saya kira kita sedang menjadi salah satu kabupaten kita coba menjadi pilot project di Sulawesi Tenggara sana dengan memanfaatkan potensi singkong ya. Ini dikelola oleh BUMDes. Jadi target kita desa di salah satu desa ini besok menjadi pintu keluar pilot project se Sulawesi Tenggara bahwa ada satu desa yang bisa memproduksi, mempabrik secara besar-besaran soal tepung mokaf dan produk turunannya. LSN sudah melakukan investasi dan kerjasama besar-besaran di salah satu desa ini. Nah, artinya begini, buat teman-teman pemerintah desa atau penggiat desa, saya kira jangan ragu untuk menjadikan BUMDes ini sebagai instrumen ekonomi kewargaan. Nah, kalau bahasa teman-teman pergerakan kan ya instrumen ekonomi kerakyatan. Ya, jadi ini adalah peluang. Ya, saya bilang kenapa peluang? Ada banyak contoh. Kalau kita ngelihat ke Panggung, nggak usah jauh lah, bisa belajar di Panggung-Harjo. Bagaimana dengan cara berpikir out of the box, ya, yang selama ini kita mungkin sering dengar bagaimana pidatonya Pak Wahyudi Anggoro. Kami itu tidak punya bentang alam yang baik, bentang alam yang mendukung untuk menjadikan kami desa wisata. Tapi kami punya bentang kehidupan yang baik, ya, yang bisa kita rancang. Ya lahirlah namanya Kampung Matraman itu, kampung kuliner yang omsetnya dari usaha ya satu unit usaha itu sudah miliaran rupiah. Ini contoh bagaimana desa itu punya keberanian, ya, menjadikan BUMDes itu instrumen dalam tanda petik berbisnis. Satu hal dari saya juga mengingatkan BUMDes itu dia punya 2 wajah, ya, wajah yang kedepankan
kerakyatan berbeda dengan korporasi adalah dia berpikir benefit, ya. Ketika BUMDes ini disepakati, didirikan, dikelola, maka wajah yang pertama adalah benefit apa? Memberi kemanfaatan bagi masyarakat. Dia tidak boleh lagi menelikung atau mengkooptasi kemanfaatan yang dimiliki masyarakat. Misalnya begini, ada warganya jual gorengan, masa BUMDesnya mau jual gorengan lagi, ya kan? Ini namanya kan menelikung, membunuh. Ada masyarakat yang menyediakan usaha jasa sewa menyewa tenda atau kursi atau sound system. Masa BUMDesnya ini kan cara berpikir yang belum diajak berdiskusi dengan teman-teman penggiat desa. Ayolah, Bung Yon, Bung Dede, teman-teman, ayo kembali ke desa kita, bantu mereka dengan ide gagasan. Yang kedua adalah BUMDes itu baru memikirkan soal mengejar profit. Jadi sekali lagi, BUMDes itu bukan the pure korporasi, bukan. Jadi dia adalah yang saya bilang jembatan emasnya kata Bung Karno, bagaimana menghadirkan instrumen ekonomi kerakyatan, dari kewargaan kalau istilah bilang, membangun tatanan ekonomi. Sehingga kita bisa dilihat nanti aplikasinya, berapa sih dari dana desa itu yang dialokasikan, ya, untuk pembiayaan di BUMDes, diinvestasikan di BUMDes. Untuk sektor apa misalnya, ya? Misal ada desa A, warga desanya banyak pengrajin batik. Jangan lagi kamu bikin usaha batiknya, tetapi ada unit usaha yang dibikin oleh BUMDes apa sebagai marketnya, sebagai brokerting, sebagai marketing, itu bisa dilakukan oleh BUMDesnya. Bukan keteran-keteran dengan warga gitu. Jadi desa juga saya kira penting untuk memahami itu, sehingga dalam hal mendirikan unit bisnisnya tidak dalam rangka membunuh usaha warga, tapi justru mendevelop, ya, mengakomodir, ya, mengintermediari usaha-usaha rumahan tadi yang dilakukan oleh warga, kemudian diangkat derajatnya melalui intervensi dana desa yang kemudian dikelola oleh BUMDes tadi. Ini baru top saya kira. Saya kira itu ide sederhana saya. Ya, sekali lagi saya juga mengajak teman-teman, LSN terbuka, ya, bagi siapapun berpartisipasi, mendiskusikan, kemudian mengadvokasi, mendampingi. Ayo kita sama-sama bangun desa. Karena desa adalah benteng pertahanan terakhir dalam situasi apapun. Mau COVID, mau perang, mau kelaparan, itu ada di desa. Ya, kalau desanya petaninya semua jadi buruh, jadi proletar, maka unsur ketahanan nasional kita itu lumpuh. Ya, ketika kita bisa deagregasi. Terima kasih. Salam berdesa, Bu. Nah, ya, terima kasih Mas Sarif. Tadi sudah disampaikan, LSM terbuka bagi kawan-kawan siapapun, termasuk penggiat desa maupun pemerintah desa. Barangkali kalau mau berdiskusi tentang desa, terbuka bagi siapapun. Saking asiknya malah kadang-kadang diskusi sampai larut pagi begitu ya. Ya, silakan lanjut Mas Dede begitu. Nanti boleh silakan memaparkan apa yang materi perlu disampaikan, sekaligus barangkali menjadi closing statement materi Mas Dede begitu. Silakan Mas Dede. Oke, terima kasih Bung Yoyon. Jadi kalau ini sudah menginjak closing statement, berarti nanti tidak ada lagi pertanyaan. Oke, begini tentang desa itu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sebagai unsur pemerintahan terkecil di negara kita, sebagai entitas masyarakat yang paling demokratis, desa itu suka tidak suka, mau tidak mau harus kita perkuat sekuat-kuatnya, termasuk juga dalam menghadapi situasi kemajuan zaman. Nah, kita tidak bisa membiarkan desa menghadapi sendiri bagaimana penetrasi modal yang saat ini butuh lahan untuk dimasuki. Terutama mereka akan dengan sangat bernafsu untuk masuk ke desa-desa. Kita harus menjaga desa itu supaya tidak
tidak ditaklukkan bukan hanya oleh pemerintah daerah yang melakukan penaklukan desa, tapi juga korporasi besar yang mau masuk ke desa. Nah, disinilah pentingnya bahwa agregasi dari suara-suara masyarakat desa itu perlu dibangkitkan, perlu dikonsolidir, dan juga saya rasa dengan bijaksana semua harus mendengarkan, semua harus melihat dengan lebih detail, lebih jeli bagaimana desa itu bertumbuh, bagaimana potensi yang dimiliki desa, dan bagaimana juga potensi itu, ya namanya kalau seorang gadis cantik gitu kan, di samping dia akan mendatangkan perjaka-perjaka tampan gitu, juga dia akan mendatangkan juga perjaka-perjaka berwatak durjana itu untuk mendekatinya. Sama juga desa juga seperti itu. Desa ini sekarang ibarat seperti gadis cantik yang ini tentunya akan mendatangkan juga korporasi-korporasi berwatak durjana yang pengen menguasai apapun yang ada di desa itu. Nah, mau tidak mau, pemerintahan yang ideologis di tingkat di atasnya yang menjadi penaung dari desa itu, yaitu terutama misalnya hari ini kita bicara, kalau kita bicara kabupaten, bicara negara, presiden gitu ya terlalu jauh kalau sampai ke desa. Nah, yang berwenang langsung terhadap pemerintahan desa kabupaten, maka kabupaten juga harus benar-benar memperhatikan bagaimana desa itu, bagaimana menjaga desa itu, bagaimana menjaga supaya masyarakat desa itu produktivitasnya bisa benar-benar ditingkatkan menghadapi tantangan zaman yang ada sekarang ini. Jadi jangan sampai kalau kita bicara nanti tentang bonus demografi gitu, angkatan-angkatan muda desa itu mereka hanya menjadi penonton semua. Berikutnya kalau mereka tidak memiliki akses pada penghidupan yang layak, maka apa yang akan dihadapi berikutnya adalah kriminalitas. Nah, jangan sampai potensi-potensi yang mestinya ini kalau dibangkitkan semua, ini bisa menjadi tenaga produktif, terutama kalau misalnya BUMDes ini bisa tumbuh dengan baik, keuntungannya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, ini bisa menjadi produktif. Tapi kalau tidak, maka ini akan aksesnya akan luar biasa buruk. Nah, di masa COVID seperti ini, kemarin saya melihat salah satu contoh menarik bagaimana beberapa pemuda di desa di Bantul sana, ada kawan-kawan saya. Dia punya kreativitas yang bagus. Dia melihat di marketplace gitu ada cashback. Dia mengumpulkan teman-temannya semua. Dia kumpulkan untuk menjadi pemburu cashback. Nah, dapatkan kan dibatasi itu, tiap akun hanya boleh membeli berapa gitu. Nah, dia kumpulkan teman-temannya untuk berburu itu, memburu semua, habis itu dia jual lagi. Nah, ini salah satu bentuk kreativitas ya. Tapi berikutnya itu kan harus ada kendala juga yang dihadapi mereka. Nah, kendala-kendala terutama misalnya kalau yang di desa ini kendala teknologi, misalnya internet itu ya tidak merata nyampe desa-desa. Mau nggak mau ya besok ini zamannya internet. Kalau Bung Syarif tadi katakan BUMDes itu misalnya harus mampu meningkatkan atau memberi manfaat lebih pada apa yang diproduksi masyarakat. Nah, misalnya BUMDes ini dibentuk untuk berikutnya menjadi marketplace bagi usaha-usaha masyarakat di desa itu, memberi terobosan keluar bagi apa yang diproduksi masyarakat. Nah, ini harapannya seperti itu. Tapi semuanya tentu saja harus ada
goodwill dari pemerintah daerah untuk memberi ruang dan juga memberi akses pada baik itu permodalan, perizinan dan sebagainya pada baik kepada BUMDes, pendampingannya juga itu sehingga semua bisa tumbuh sesuai dengan yang diharapkan. Dan saya rasa kalau saya punya keyakinan bila desa dengan BUMDesnya bisa tumbuh dengan baik, maka ekonomi kita akan juga secara agregat akan tumbuh juga dengan baik. Tidak perlu yang kemarin Menkyu khawatirkan bahwa ini dengan pandemi ini kita akan pertumbuhannya sampai minus. Itu saya rasa itu tidak akan terjadi kalau desanya kuat semua. Terima kasih, itu saja. Ya, terima kasih Mas Dede. Jadi ini model buat kita nagih sama Mas Dede. Jadi suatu saat kalau Mas Dede ternyata jadi bupati, maka kita punya kekuatan. Berangkat dari malam ini kita punya kekuatan untuk menagih janji politiknya begitu. Demi desa gitu ya Mas Arief ya. Ya, baik. Sudah menunjukkan jam 9 sesuai dengan jadwal kita. Acara kita berlangsung selama 2 jam, maka apa yang menjadi diskusi dan gagasan kita malam ini semoga menjadikan pencerahan dan asupan bagi secara pemikiran kita sampai dengan aksi kita ke depan. Harapannya sekali lagi tidak lebih bagaimana kita membicarakan kepentingan kemajuan BUMDes secara khusus yang ada di Kabupaten Sleman ini bisa disegerakan baik secara kondisi maupun secara tantangan ke depan ini bisa kemudian lebih baik, harapannya begitu. Baik, saya pikir itu.